pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan Allah kepada Rasulnya bahwasanya dia akan meninggal dunia, ajalnya telah dekat. Itulah terakhir saya lihat Nabi SAW di atas mimbar. Lebih terakhir, lebih parah daripada yang awal. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah tentang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dakwah telah sempurna, orang-orang masuk Islam dengan berbondong-bondong, ya, pertanda bahwasanya tugas Nabi sudah selesai. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba." Dan tatkala telah datang kemenangan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan engkau melihat orang-orang sudah masuk Islam dengan berbondong-bondong. Dan ini, ayat ini atau surat ini, surat An-Nasr, adalah pemberitaan kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tugasnya sudah selesai sebagai seorang nabi. Dan ini menunjukkan Nabi akan meninggal dunia. Oleh karenanya di akhir ayat Allah menyuruh Nabi untuk beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dan beristighfarlah. Dan kebiasaan Nabi SAW di penghujung ibadah-ibadah yang beliau lakukan, beliau tutup dengan istighfar. Seperti salat, seperti haji, ya, seperti salat malam, ya. Oleh karenanya surat ini dipahami oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya ini adalah pemberitahuan Allah kepada Rasulnya bahwasanya dia akan meninggal dunia, ajalnya telah dekat. Oleh karenanya di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga melakukan hal-hal yang tidak biasanya sebagai isyarat kepada para sahabat bahwasanya dia merasakan firasat dia akan meninggal dunia. Seperti pada bulan Ramadan tahun 10 Hijriah, Rasulullah SAW wafat pada tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Pada bulan Ramadan 10 Hijriah, Ramadan terakhir, biasanya Rasulullah SAW setiap Ramadan hanya beriktikaf 10 hari. Namun di tahun terakhir beliau mendapati bulan Ramadan, beliau iktikaf 20 hari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam." Adalah Rasulullah SAW kebiasaan beliau beriktikaf di bulan Ramadan selama 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Tatkala di tahun di mana beliau meninggal dunia, beliau iktikaf selama 20 hari. Demikian juga Nabi pernah berkata kepada putrinya Fatimah, sehingga Fatimah pun menangis. Kata Nabi alaihi salam, "Inna Jibril kana yu'ariduni al-Qur'ana kulla sanatin marrah." Jibril alaihi salam mengajarkan Al-Qur'an kepadaku setiap tahun sekali. Wa innahu aradani al-'ama marratain. Namun tahun ini Jibril mengajariku 2 kali. Wala urahu illa hadara ajali. Menurutku ini pertanda bahwasanya ajalku telah tiba. Wa innaki awwalu ahli baiti lahaqqan bi. Dan engkau wahai putriku Fatimah adalah keluargaku yang pertama kali menyusulku. Dan benar Fatimah setelah itu 6 bulan kemudian setelah wafatnya Nabi kemudian meninggal dunia. Kemudian tatkala Nabi melakukan haji, haji tersebut dikenal dengan Hajjatul Wada, yaitu haji perpisahan. Kenapa dikenal dengan Hajjatul Wada, haji perpisahan? Karena tatkala Nabi melaksanakan ibadah haji tersebut, Nabi mengisyaratkan bahwasanya dia akan berpisah dengan para sahabat. Nabi bersabda tatkala sedang haji, pada saat beliau melempar Jumratul Aqabah, kata beliau, "Lita'khudhu manasikakum." Hendaknya kalian mengambil tata cara manasik haji kalian. Fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi. Sungguhnya aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak haji lagi setelah hajiku pada tahun ini. Demikian juga tatkala Nabi SAW pulang dari hajian, berjalan dari Mekah menuju kota Madinah, di tengah perjalanan Nabi SAW mampir di suatu tempat
yang disebut dengan Khum, yaitu Ghadir Khum. Kemudian Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya beliau akan meninggal dunia. Kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman fina khatiban. Suatu hari Rasulullah sallallahu berdiri berkhutbah kepada kami. Bima'in yud'a Khumman, di suatu tempat mata air yang namanya Khum. Baina Makkah wal Madinah, yang letaknya antara Makkah dan kota Madinah. Fahamidallaha wa athna alaihi wa wa'adha wa dzakkar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, menyanjung Allah, memberi peringatan, mengingatkan, memberi wejangan. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, amma ba'du. Ala ayyuhan nasu fa innama ana basharun yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa ujiba. Ketahuilah para sahabatku, sungguhnya aku hanyalah manusia dan sebentar lagi akan datang utusan Rabbku memanggilku dan aku akan memenuhi panggilan tersebut. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat, saya ulangi, pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ya. Jadi Muharram, Safar, kemudian apa? Rabiul Awal. Ya. Di awal bulan Safar tahun 11 Hijriah, beliau pergi menuju syuhada Uhud. Kemudian beliau melakukan salat untuk para syuhada Uhud. Uqbah bin Amir berkata, anna Rasulullah SAW kharaja yauman fa shalla ala ahli Uhudin salatu alal mayyit. Rasulullah SAW keluar satu hari, kemudian beliau salat terhadap syuhada Uhud seperti salat beliau terhadap mayat, salat jenazah. Tsumman sarafa ilal mimbar. Kemudian beliau pun pulang balik ke Masjid Nabawi, kemudian naik di atas mimbar. Dalam riwayat, tsumma sa'idal mimbara kal muwaddi' lil ahya wal amwat. Kemudian beliau naik di atas mimbar seakan-akan beliau mengucapkan perpisahan bagi orang-orang yang hidup maupun orang-orang yang telah meninggal dunia. Dan beliau berkata, inni faratukum wa ana syahidun alaikum. Sungguhnya aku akan mendahului kalian, yaitu di telaga, menanti kedatangan kalian. Aku lebih dahulu daripada kalian di telaga. Wa ana syahidun alaikum, dan aku akan menjadi saksi bagi kalian. Wa inni wallahi la anzuru ila haudhi al-an, dan sungguh demi Allah aku sekarang sedang melihat telagaku. Dan ini ucapan ini isyarat, dan Nabi ucapkan kepada para sahabat bahwasanya seakan-akan dia akan meninggal, dan tidak perlu khawatir karena Nabi akan mendahului para sahabat menanti mereka di telaga beliau alaihi salatu wassalam. Kata Uqbah bin Amir, fa kanat akhir ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar. Itulah terakhir saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar. Di suatu malam, di pertengahan malam, Rasulullah SAW keluar menuju kuburan Baqi untuk mohonkan ampunan bagi mereka. Kata Rasulullah SAW, inni qad umirtu an astaghfira li ahli al-Baqi. Sungguhnya aku telah diperintahkan oleh Allah untuk mohon ampunan bagi orang-orang yang dikubur di Baqi. Beliau berkata kepada ahlul Baqi, assalamu alaikum ya ahlal maqabir. Keselamatan bagi kalian wahai para penghuni kuburan Baqi. Liyahni lakum ma asbahtum fihi mimma asbaha fihi nas. Selamat atas apa yang kalian alami pada saat ini, ya, daripada kondisi, ya, mimma asbaha fihi nas, daripada kondisi orang-orang sekarang. Lau ta'lamuna ma najjakumullahu minhu. Seandainya kalian tahu kalian telah diselamatkan oleh Allah dari fitnah-fitnah. Aqbalatil fitanu ka qita'il lailil muzlim yatba'u awwaluha akhiraha, al-akhiratu syarrun minal ula. Sungguhnya fitnah telah datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita, yang awal diikuti oleh yang akhir, dan yang lebih terakhir lebih parah daripada yang awal. Seakan-akan Nabi berkata, kalian selamat wahai para penghuni kuburan Baqi. Kenapa kalian sudah meninggal? Sementara orang-orang sekarang berhadapan dengan fitnah-fitnah yang berdatangan seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Semakin lama semakin parah fitnah tersebut, sementara kalian sudah selamat. Kemudian Nabi berkata, inni qad utitu mafatiha khazainid dunya. Aku telah diberikan kunci-kunci perbendaharaan dunia. Wal khulda fiha, dan aku boleh untuk kekal di dunia ini. Tsummal jannah, kemudian aku masuk surga. Allah kasih pilihan. Nabi diberi pilihan. Jadi orang kaya raya, memiliki perbendaharaan dunia, kemudian kekal di dunia, kemudian meninggal masuk surga. Wa khuyirtu baina dzalik wa baina liqa'i rabbi azza wa jalla wal jannah. Dan aku disuruh milih, apakah milih kekal di dunia kaya raya kemudian masuk surga, atau milih segera bertemu Allah Subhanahu wa taala. Laqad ikhtartu liqa'a rabbi wal jannah. Aku milih untuk segera bertemu dengan Rabbku dan masuk surga.